Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Kamaniyah dari Prodi Ilmu Hukum semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum konstitusi tentang konstitusi Argentina. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ian selaku dosen pengampu mata kuliah hukum konstitusi karena telah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi saya. Baik, langsung saja. Konstitusi Argentina. Argentina merupakan koloni Spanyol yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 Juli 1861. Konstitusi Argentina disetujui dan ditetapkan oleh Kongres Konstitusi di kota Santa Fe, Argentina pada tanggal 1 Mei 1853 dan mengalami perubahan pada Agustus 1994. Maka sejak saat itu konstitusi diberlakukan. Keseluruhan pasal pada Konstitusi Argentina berjumlah 129 pasal dan terdapat bagian pembukaan atau mukadimah. Konstitusi Argentina terdiri dari 3 bagian, yaitu pada bagian pembukaan terdapat mukadimah, pada bagian kedua terdapat 2 bab, di mana bab yang pertama mengatur tentang hak, deklarasi, dan jaminan. Bab yang kedua mengatur tentang hak dan jaminan baru. Bagian kedua berisi 3 judul, di mana judul yang pertama mengatur tentang pemerintahan federal, dan judul yang kedua mengatur tentang pemerintahan provinsi, dan yang terakhir judul yang ketiga mengatur tentang ketentuan sementara. Konstitusi Argentina mengatur tentang 1. Pembagian serta pembatasan kekuasaan antara badan-badan eksekutif, legislatif, dan kehakiman di tingkat nasional dan negara bagian. Yang kedua, hak setiap warga negara Argentina, yaitu warga negara Argentina bebas untuk bekerja dan melakukan apapun untuk navigasi dan perdagangan, untuk mengajukan petisi kepada pihak berwenang untuk masuk, tetap melakukan perjalanan atau meninggalkan wilayah Argentina, bebas untuk mempublikasikan ide-ide mereka melalui pers tanpa penyensoran, bebas untuk memanfaatkan dan menghabiskan harta mereka atau mengasosiasikannya untuk sebuah tujuan, bebas untuk memeluk agama mereka secara bebas, bebas untuk mengajar dan belajar. Yang ketiga, mengatur tentang hak setiap tenaga kerja warga negara Argentina, antara lain pembagian kondisi kerja yang adil dan bermartabat, jam kerja yang terbatas, remunerasi yang adil, pemberian upah yang sama rata, dan perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang. Yang keempat, kewajiban warga negara Argentina menanggung senjata, pertahanan tanah, dan konstitusi. Yang kelima, mengatur tentang penghapusan hukuman mati, penyiksaan, dan pencabutan selamanya. 6. Mengatur tentang bea cukai nasional, yaitu menentukan bea impor dan ekspor yang seragam di seluruh bangsa serta valuasi yang mereka nilai. 7. Perdagangan dengan bangsa asing dan dari provinsi-provinsi di kalangan sendiri. 8. Bentuk negara Argentina. Bentuk negara Argentina adalah Republik Federal, terdiri dari 1 distrik federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires dan kapital federal dan 23 provinsi. 9. Mengatur tentang sistem parlemen negara Argentina. Argentina menggunakan sistem parlemen dui dewan, terbagi atas 2 dewan yang utama, yaitu Dewan Senat dan Perwakilan Kapal atau House of Deputies. Kedua dewan tersebut dipilih secara langsung, serta lembaga yudikatifnya bebas dari lembaga eksekutif dan legislatif. 10. Mengatur tentang kekuasaan eksekutif mengenai sifat, masa jabatan, syarat, ketentuan umum, tata cara, serta waktu pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden yang terpilih harus merupakan kelahiran Argentina. Jika berasal dari negara asing, ia masih memiliki kualifikasi lain untuk terpilih sebagai senator. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung di setiap 4 tahun. Berdasarkan konstitusi, presiden mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang dengan syarat terdesak dan perlu. Presiden juga mempunyai hak veto yang terbatas. 11. Mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Argentina menganut sistem peradilan campuran Eropa Barat dan Amerika Serikat. Lembaga peradilan tertinggi disebut Mahkamah Agung atau Korte Suprema. Mahkamah Agung atau yudikatif terdiri dari 9 hakim agung yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Senat. Sisa hakim-hakimnya ditunjuk oleh Consejo de la Magistratura de la Nación atau Dewan Kehakiman Nasional, sebuah sekretariat yang terdiri atas wakil-wakil para hakim, pengacara, kongres, dan pihak eksekutif. Dan Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk menyatakan inkonstitusional tindakan legislatif. 12. Mengatur tentang penunjukan Mahkamah Agung. Undang-Undang Dasar menetapkan pengadilan sebagai badan pemerintah independen. Presiden menunjuk anggota Mahkamah Agung dengan persetujuan Senat setelah proses pemeriksaan publik. Presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Hakim menunjuk hakim federal lainnya. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk menyatakan inkonstitusional tindakan legislatif. Demikian presentasi hukum konstitusi dari saya.
Semoga dapat dijadikan bahan diskusi untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.